Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring online di pesantren Intan Ilmu. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan semua orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Seperti yang Ustadz sebutkan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang FPB dan KPK. Ini cuma mengulang materi SD. Seharusnya ketika kalian sampai di kelas 7, kalian sudah menguasai tentang FPB dan KPK. Ini adalah materi terakhir di bab 1, yaitu tentang bilangan bulat. Jadi kita cuma akan belajar sedikit materi tentang FPB dan KPK ini. Untuk menentukan FPB dan KPK, kita harus mencari faktor dari bilangan bulat dulu. Jadi kalau misalkan 12 dengan 6, kita cari dulu faktor-faktor dari 12 dan juga 6. Kita cari faktornya, kita cari yang sama, baru kita bisa menentukan bagaimana menentukan FPB dan KPK-nya. Ada beberapa cara untuk mengerjakan. Mungkin setiap guru di SD mengajarkan dengan cara yang berbeda-beda. Ustadz akan mengajarkan dengan cara yang pohon akar. Tapi misalkan kalian ada yang menggunakan cara tabel juga boleh. Yang penting hasilnya pasti akan sama, FPB dan KPK-nya. Jadi mana yang kalian kuasai boleh kalian gunakan untuk menghitung FPB dan KPK. Karena biasanya guru di SD berbeda-beda cara mengajarnya. Rumus yang digunakan atau cara-caranya tidak sama satu dan yang lainnya. Baik, misalkan 12 kita cari menggunakan pohon faktor. Pohon faktor ini yang kita cari faktor bilangan primanya, faktor primanya saja. Jadi faktor selain prima tidak dicari, yang dicari adalah faktor primanya saja. Misalkan 12, maka faktornya kita mulai dari faktor terkecil, yaitu 2. 12 dibagi 2 didapatkan 6. 6 dibagi 2 didapatkan 3. 3 merupakan bilangan prima, jadi tidak perlu difaktorkan lagi. Berarti 12 ini faktornya 2 dan 3. Ini sama dengan perpangkatan, faktor perpangkatan. 2-nya ada berapa? 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi faktor dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Faktor dari 12 berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Ini sama dengan cara kemarin, perpangkatan. Mengubah bilangan bulat menjadi perkalian berpangkat. Jadi yang kita cari adalah faktor primanya saja. Ingat, faktor prima itu berarti bilangan-bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Bilangan prima merupakan bilangan-bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan 1. Jadi 12 faktor dari 12, 2 pangkat 2 dikali 3. Ini namanya cara mencari faktor dengan pohon akar. Selanjutnya misalkan faktor dari 40. 40 ini juga bilangan genap, berarti kita bagi 2. Bagi 2 didapatkan 20. 20 dibagi 2 didapatkan 10. Jadi kita hitung, kita bagi dengan faktor terkecil dulu, faktor prima yang paling kecil dulu. 2 misalkan tidak bisa dibagi 2, kita bagi dengan 3. Misal 3 tidak bisa, kita bagi dengan 5. Jadi bukan dibagi 4, tapi langsung dibagi 5. Kalau 5 tidak bisa, maka dibagi 7 dan seterusnya. Baik, 20 dibagi 2 dapat 10. 10 masih bisa lagi dibagi 2. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. 5 merupakan bilangan prima, berarti sudah habis faktornya. Berarti faktor dari 40 adalah 2 dan 5. 2 dan 5, 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 5. Ini cara mencari faktor prima. Baik, ini kan sudah diketahui faktor prima. Baik,
Sebelum kita lanjutkan tentang EPB dan KPK, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang mencari faktor ini, mencari faktor bilangan, faktor prima dari bilangan bulat? Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis di chatting supaya kita bisa memahami sama-sama, tidak ada yang ketinggalan. Nanti kalau sudah lanjut ke EPB dan KPK, ternyata cara mencari faktor ada yang belum paham, akan kerepotan, akan kesulitan kalian. Silakan ditanyakan jika ada yang ingin ditanyakan tentang cara mencari faktor prima. Silakan tulis di chat jika ada yang ingin ditanyakan tentang cara mencari faktor prima ini. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Misalkan pertama kita EPB dulu. Ini kita diketahui faktor 12 dan 40. Misalkan EPB faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 40. Nah, EPB dari 12 dan 40. Yang kita cari adalah yang sama saja, faktornya yang sama. Kalau EPB hanya faktor yang sama. Ingat ya, kalau EPB hanya faktor yang sama. Baik, selanjutnya faktor yang sama. Faktor 12 ada 2 dan 3. Faktor 40 juga ada 2 dan 5. Kita cari cuma faktor yang sama, berarti 2. 2 ini merupakan EPB dari 12 dan 40. Selanjutnya ketika sudah dapat yang sama 2, selanjutnya kita lihat pangkatnya. Untuk EPB kita cari pangkat yang terkecil. Jadi misalkan di sini kan ada 2 pangkat 2, di 40 ada 2 pangkat 3. 3 dan 5 tidak masuk faktornya ya. Berarti cuma yang sama, yaitu 2. Selanjutnya setelah didapat 2, kita lihat faktornya dari pangkat yang terkecil, yaitu 2 pangkat 2. Berarti EPB dari 12 dan 40 adalah 2 pangkat 2 atau 4. 2 pangkat 2 itu berarti 2 dikali 2, yaitu 4. Berarti EPB dari 12 dan 40 adalah 4. Silakan ditulis contoh yang pertama ini. Untuk KPK yang kedua adalah KPK. Perhatikan, untuk KPK, yaitu KPK 12 dan 40 juga ya. Untuk KPK, kalau EPB tadi cuma faktor yang sama, yaitu 2. Sedangkan untuk KPK semua faktor yang ada. 12 faktornya ada 2 dan 3, berarti 2 masuk, 3 juga masuk. 40 ada 2 dan 5, 2 tadi sudah masuk, berarti tidak usah kita tulis lagi. 5 ada, berarti faktor dari KPK dari 12 dan 40 ada 2, 3, dan 5. Untuk yang sama, faktor yang sama untuk KPK ini kan 2-nya ada 2. Di 12 ada 2, di 40 ada 2. Kita pilih faktor yang terbesar. Kita pilih pangkat yang terbesar. Kalau ada yang sama, di KPK ini pangkatnya yang terbesar. Berarti 2 pangkat 3. Jadi KPK 12 dan 40 adalah 2 pangkat 3 berarti 8 dikali 3 dikali 5. 8 dikali 3 24. 24 dikali 5 120. Ya, 120. Berarti faktor dari 12 dan 40 adalah 120. Ini caranya. Jadi yang perlu diingat, untuk EPB faktor persekutuan terbesar pangkat yang terkecil yang kita pilih. Untuk KPK justru pangkat yang terbesar yang kita pilih jika ada yang sama. Tapi untuk KPK semua faktornya dimasukkan.
Sedangkan untuk EPB hanya faktor yang sama yang dimasukkan. Jadi misalkan kalau kalian bisanya dengan cara bersusun, silakan. Boleh juga pakai cara yang bersusun itu. Hasilnya juga akan sama. Tapi kalau menurut Ustadz lebih cepat menggunakan pohon faktor menghitungnya dibanding cara bersusun. Baik, Ustadz ulang sekali lagi karena ada yang belum paham. Perhatikan baik-baik. Sini kita mencari EPB dan KPK 12 dan 40. Jadi bilangannya ada dua bilangan. Nanti untuk soalnya bisa sampai 3 bilangan atau 4 bilangan. Contoh yang pertama ini ada 2 bilangan, yaitu 12 dan 40. Pertama kita cari faktor primanya. Faktor prima artinya bilangan prima, faktor dari bilangan primanya, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Bilangan prima adalah bilangan-bilangan yang tidak bisa dibagi bilangan lain kecuali bilangan itu sendiri dan 1. Baik. Jadi 12 kita cari dulu faktor primanya. Kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. Bilangan prima terkecil itu 2, dimulai dari 2, 3, 5, dan seterusnya. 12 dibagi 2 kita dapatkan 6. 6 masih bisa dibagi lagi dengan 2, hasilnya 3. 3 ini merupakan bilangan prima, berarti sudah habis faktornya. Selanjutnya berarti kita lihat pembaginya tadi. Pembaginya ini ada berapa bilangan primanya? Ada 2 dan 3. Kita tulis sekali saja, 2-nya kita tulis sekali. 2 dikali 3. Selanjutnya kita lihat 2-nya ada berapa kali. Misalkan 2-nya ada 3 kali, maka 2 pangkat 3. Di sini 2-nya ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2. Berarti faktor dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Selanjutnya 40, kita cari faktor primanya. Kita bagi 2 didapat 20. 20 dibagi 2 didapat 10. 10 dibagi 2 didapat 5. 5 merupakan bilangan prima, berarti sudah habis. Selanjutnya berarti faktornya ada 2 dan 5. Kita tulis 2 dan 5-nya kita tulis. Selanjutnya kita lihat 2-nya ada berapa, 5-nya ada berapa. 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3. Sedangkan 5-nya cuma ada 1, berarti 5 pangkat 1 atau 5 saja. Berarti didapat faktor dari 40 adalah 2 pangkat 3 dikali 5. Selanjutnya untuk mencari EPB, perhatikan, untuk mencari EPB yang kita cari adalah faktor yang sama, hanya faktor yang sama. Untuk EPB hanya faktor yang sama yang kita tulis. 12 faktornya ada 2 dan 3, pangkatnya kita lupakan dulu. Jadi cuma ada 2 dan 3. Untuk 40 ada 2 dan 5. Berarti yang sama cuma 2. Angka 2 ini, bilangan 2 faktor yang sama dari 12 dan 40, maka kita tulis 2. Selanjutnya kita lihat pangkatnya. Untuk EPB yang kita pilih adalah pangkat terkecil. Jadi kebalikannya ya. Kalian ingat faktor persekutuan terbesar, B ini besar. Yang kita pilih pangkatnya yang kecil. Itu yang perlu diingat. Kalau faktor persekutuan terbesar, pangkat terkecil yang dipilih. Jadi 12 tadi 2 pangkat 2, sedangkan 40 2 pangkat 3. Yang kita pilih yang pangkat terkecil, berarti 2 pangkat 2. Berarti EPB dari 12 dan 40 adalah 2 pangkat 2 atau 4. Nah, yang kita tulis, kita hitung hasilnya adalah 4. Baik, selanjutnya untuk KPK semua faktornya kita ambil. Untuk KPK semua faktornya kita ambil, berarti faktornya ada 2, 3, dan 5. Semua faktornya disama. Selanjutnya kita lihat faktor yang sama dari KPK. Jadi misalkan ada yang sama faktornya, kita tulis sekali saja. Seperti ini kan 2, di 12 ada 2, di 40 juga ada 2. Tapi kita tulis sekali saja 2-nya. Dan kita ambil yang pangkat terbesar. Jadi KPK, ingat K-nya ini kecil, tapi pangkatnya kita ambil yang terbesar.
Jadi kita ambil dari 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3, yang terbesar adalah 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3, 3 dan 5 faktornya. Terus kita kalikan. 2 pangkat 3 ini ketika dipangkatkan menjadi 8. 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Dikali 3 dikali 5 hasilnya adalah 120. Bagaimana Ahmad Faisal, sudah bisa dipahami? Ya, baik. Selanjutnya kita lanjutkan. Tadi ada yang bertanya, bagaimana cara dengan cara bersusun atau tabel itu? Ini sudah dicatat ya, Ustadz akan hapus. Untuk cara yang bersusun, berarti perhatikan cara yang bersusun. Misalkan di sini ada 45, selanjutnya 75 dan 90. Untuk cara yang bersusun, kalian lihat, perhatikan. Pertama, kita bagi dengan faktor terkecil terlebih dahulu, yang bisa membagi semuanya. Baik. 45, 75 dan 90. Ini sebenarnya bisa dibagi dua, cuma untuk lebih memudahkan kita bagi dengan yang, nah kita bagi dua dulu, dengan faktor terkecil dulu kita bagi. Kita bagi dua, ingat ya, dibagi dua dulu. 45 tidak bisa dibagi dua, tetap kita tulis 45. Ini kenapa Ustadz sebut lebih mudah dengan pohon akar. Tapi biasanya ada juga guru di SD yang mengajarkan dengan cara seperti ini. 75 tidak bisa dibagi dua, kita tulis tetap 75. Selanjutnya 90 bisa dibagi dua, hasilnya 45. Selanjutnya tidak ada yang bisa dibagi dua, berarti kita bagi dengan 3. 45 dibagi 3, 15. 75 dibagi 3, 25. 45 lagi dibagi 3, 15. Nah, ketika pembaginya bisa dibagi dengan ketiga, kedua atau ketiganya, semua bilangan ini, misalkan yang ditanyakan cuma 2, berarti keduanya. Ini kan 3, ada 3 bilangan, maka bisa dibagi ketiganya, kita lingkari dulu. Selanjutnya kita bagi 3 lagi nih. 15 dibagi 3, 5. 25 dibagi 3 tidak bisa. 15 dibagi 3, 5. Nah ini tidak bisa ini kan ada 25 yang tidak bisa dibagi 3, berarti tidak usah dilingkari. Selanjutnya tidak ada yang bisa dibagi 3, berarti kita loncat ke 5 lagi. Loncat ke 5. 5 dibagi 5, 1. 25 dibagi 5, 2, 5. 5 dibagi 5, 1. Selanjutnya sampai 1 semua, kita temukan 1 semuanya, berarti ini harus dibagi 5 lagi. 1 tetap lanjut turun, 5 dibagi 5, 1. 1 dibagi 5 tetap 1. Nah kalian perhatikan faktornya ini. Baik, di sini berarti 5. Ada yang bisa dibagi semua ini. Oh di sini Ustadz salah. 90 dibagi 2. Oh ini 5. Berarti 5 bisa ya. Benar. Berarti FPB-nya, perhatikan. FPB ini hanya yang dilingkari, yang kita lingkari, yang kita bisa bagi semuanya. Ya, yang kita bagi semuanya. 2 cuma 90 yang bisa dibagi. 3 yang ini, 3 yang di atas ini, ketiganya bisa dibagi dengan 3. Tapi 3 yang di bawah ini tidak semuanya bisa dibagi dengan 3. Berarti yang dilingkari cuma FPB-nya 3 dan 5. Untuk KPK ini semuanya yang kita tulis. Ada berapa di sini? Ada 2, ada 3,
ada 5. Semuanya kita tulis. Pangkatnya juga kita tulis semuanya. 3-nya pangkat 2, 5-nya juga pangkat 2 karena ada 2 5-nya. 3 dikali 5 EPB-nya adalah 15. Untuk KPK-nya berarti 2 dikali 9 dikali 25. Nah ini silakan dihitung. 50 dikali 9 hasilnya adalah 3 ya, 9. 50 dikali 9 450 ya. 450. Ini adalah cara bersusun. Jadi faktornya untuk KPK semua yang ada di samping sini kalian tuliskan. Sedangkan EPB hanya yang semua bilangannya bisa dibagi. Ini kan 3, ini tadi. Ini membaginya menurun begini ya, urutannya. Nah, seperti ini. Sampai didapatkan 1 semua. Ini cara bersusun. Terserah mau pakai yang pohon faktor atau yang ini. Bebas. Jadi untuk KPK semua yang ada di samping sini pembaginya ini kalian tulis sebagai faktornya. Untuk EPB-nya hanya yang kalian lingkari. Jadi di paling atas dibagi dengan 2, baris kedua ini bagi dengan 3 ini. Bebas untuk menggunakan cara yang mana dalam menghitung EPB dan KPK. Baik, contoh selanjutnya ya. Ustadz hapus. Ini yang belum selesai silakan di screenshot. Baik, Ustadz hapus. Selanjutnya 50, 80 dan 120. Baik, ini dengan cara pohon faktor. Kalian kalau mau menyelesaikan dengan atau mau mencoba dengan cara bersusun tadi juga boleh. Ini Ustadz akan kerjakan dengan cara pohon faktor. 50 dibagi 2 hasilnya adalah 25. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Berarti faktor dari 50 adalah 2 dikali 5 pangkat 2. Untuk 80 bagi 2 40. 40 dibagi 2 adalah 20. 2 pangkat 4 dikali 5 120. 'Ingat, untuk EPB semua faktor yang sama yang ditulis. Berarti EPB dari 50, 80 dan 120 adalah 2 dan 5. Ingat, semuanya memiliki faktor 2 dan semuanya juga memiliki faktor 5. 3 cuma ada di 120 kalau 3.
Berarti cuma 2 dan 5. Sekarang kita lihat pangkatnya. Pangkat yang terkecil dari 2. 2 pangkat terkecilnya adalah pangkat 1, yaitu 2 saja. 5 juga pangkat terkecilnya adalah 5. Berarti FPB dari 50, 80, dan 120 adalah 2 dikali 5, yaitu 10. Ini FPB. Untuk KPK semua faktornya kita tulis. Berarti 2 dan 3 dan 5. Semua faktornya yang ditulis ya. Dan kita lihat faktor pangkat terbesarnya. 2 terbesar adalah pangkat 4. Berarti 2 pangkat 4. 3 cuma ada pangkat 1. 5 terbesar ada pangkat 2. Berarti 5 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 16 dikali 3 dikali 25. Silakan kalian hitung hasilnya. 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. 25, 75. 75 dikali 16, 600. Berarti KPK dari 50, 80, dan 120 adalah 600. Baik, ini untuk menyelesaikan FPB dan KPK. Nah, ini sudah 3 bilangan yang kita cari. Tadi contoh yang pertama kan ada 2 bilangan. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang soal cerita dari FPB dan KPK ini. Jadi penerapan dari soal FPB. Kalau FPB dan KPK dasarnya ini adalah materi SD kalian. Semoga masih ingat. Baik, Ustadz akan bacakan soalnya. Silahkan kalian catat contoh soalnya ini. Silahkan ditulis soalnya. Karena kalau tidak kalian tulis soal ceritanya. Baik, Ustadz bacakan soalnya. Yanti berenang di kolam renang. Yanti berenang di kolam renang setiap 6 hari sekali. Yanti berenang di kolam renang setiap 6 hari sekali. Berarti Yanti tiap 6 hari dia berenang. Tina berenang di kolam renang setiap 10 hari sekali. Yanti 6 hari, Tina 10 hari sekali. Dan Desi berenang di kolam renang. Desi berenang di kolam renang setiap 15 hari sekali. 15 hari sekali. Nah, pertanyaannya, setelah berapa harikah mereka berenang bersama-sama lagi? Jadi tadi mereka berenang, hari ini misalkan mereka berenang bersama-sama. Berapa hari mereka berenang bersama-sama lagi? Baik, Yanti Ustaz tulis dengan Y. Yanti berenang 6 hari sekali. Tina berenang 10 hari sekali. Dan Desi 15 hari sekali. Nah, 15 hari sekali. Misalkan hari ini mereka berenang bersama-sama. Berapa hari kemudian mereka baru berenang bersama-sama lagi ketiganya ini. Cara menyelesaikan soal seperti ini yaitu dengan cara mencari KPK dari ketiga angka ini. Jadi setiap 6 hari, 10 hari, dan 15 kita cari dulu faktornya. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5.
Kalau sudah 1 boleh turun-turun terus. Untuk yang 15, 25 dan 15 tadi bisa dibagi 5 sebenarnya. Tapi terserah, kalau mau langsung dibagi 5 juga boleh. Untuk yang 15, 25 dan 15 tadi. Tapi untuk dibagi 3 dulu juga bisa. Nanti hasilnya akan tetap sama saja. Baik, ini untuk soal ini kita cari KPK-nya dulu. Karena ini ditanyakan berarti adalah kelipatannya. Ketika hari keberapa lagi mereka bersama-sama. KPK tadi kita tulis semua faktornya. Faktornya adalah 2, 3, dan 5. Pangkatnya semuanya sama, berarti inilah KPK-nya. 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya adalah 30. Berarti 30 hari kemudian mereka baru akan berenang bersama-sama lagi. Jadi kalau soalnya ditanyakan hari apa, itu biasanya adalah mencari KPK. Baik, silakan ditulis. Berarti kan KPK-nya adalah 30. Berarti jawabannya adalah 30 hari kemudian mereka baru akan berenang bersama-sama lagi. Baik, soal yang kedua, silakan ditulis lagi. Dalam perkemahan diikuti oleh 36 siswa kelas 7. 36 siswa kelas 7. 48 siswa kelas 8. 48 siswa kelas 8 dan 60 siswa kelas 9. Jadi kelas 7 ada 36, kelas 8-nya ada 48, dan kelas 9 ada 60. Setiap regu terdiri atas siswa kelas 7, 8, dan 9. Setiap regu terdiri atas siswa kelas 7, 8, dan 9. Jumlah anggota regu sama. Jumlah anggota setiap regu sama. Banyak siswa dari setiap kelas sama. Banyak siswa dari setiap kelas sama. Jadi jumlah anggotanya sama, banyak siswanya sama, dan kelas 7, kelas 8, kelas 9 ada di setiap regunya. Pertanyaannya, berapa paling banyak regu yang dapat dibuat oleh panitia? Berapa paling banyak regu yang dapat dibuat oleh panitia? Jadi kalau pertanyaan seperti ini, maka yang kita cari adalah EPB-nya. Karena kan yang dicari adalah jumlah kelasnya semuanya ada. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 ada. Jumlah anggotanya sama dan banyak setiap siswanya sama. Berarti faktornya yang kita cari, yaitu EPB. Kelas 7 tadi ada 36. Kelas 8 ada 48 dan kelas 9 ada 60. Kita cari faktornya bagi 2. 36 dibagi 2. Hasilnya adalah 18. 18 dibagi 2. Hasilnya 9. 9 dibagi 3. Hasilnya adalah 3. 48 dibagi 2. 24 dibagi 2. 12 dibagi 2. 6 dibagi 2, 3.
Lalu kita tulis faktor-faktornya. Ini 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ini 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, ini 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, yang ditanyakan tadi berapa paling banyak regu yang dapat dibuat yang beranggotakan kelas 7, 8, dan 9 dengan jumlah yang sama. Berarti yang kita cari adalah EPB-nya. EPB dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. EPB tadi semua faktor yang sama. 2 semuanya memiliki, berarti 2 masuk. 3 semuanya memiliki, berarti 3 juga masuk faktornya. 5 cuma ada 1, berarti 5 tidak masuk. Selanjutnya kita pilih yang pangkatnya terkecil. 2 paling kecil pangkatnya adalah 2 pangkat 2. 3 paling kecil 3 pangkat 1, berarti hasilnya adalah 2 pangkat 2 dikali 3, berarti ada 12 regu. Berarti yang dapat dibentuk adalah 12 regu. Paling banyak regu adalah 12 dari soal. Jadi untuk EPB dan KPK biasanya soalnya adalah soal cerita. Baik, silakan ditulis contohnya. Berarti ini sudah selesai EPB dan KPK. Kalian bisa pelajari sendiri nanti. Untuk materi-materinya, contoh-contoh soalnya silakan kalian cari di internet. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan adakan ulangan harian bab 1. Ya, penilaian harian bab 1 berarti hari Sabtu. Hari Sabtu kita akan adakan ulangan harian. Materinya sampai sini. Dari bilangan bulat sampai EPB dan KPK ini. Untuk contoh-contoh soal EPB dan KPK dan bagaimana cara membedakan soal itu diselesaikan dengan EPB atau soal itu diselesaikan dengan KPK, silakan kalian pelajari di internet. Boleh kalian cari-cari contoh-contoh soal tentang EPB dan KPK ini. Untuk mengetahui perbedaannya, kalian harus perbanyak latihan soal. Untuk latihan-latihan soal kalian baca, silakan cari di internet, bebas kalian. Mau cari di YouTube ataupun di Google. Kalian harus banyak mempelajari. Karena kalau kalian belum memahami, soalnya akan sulit kalian. Ini harus ditentukan dengan EPB atau ini dengan KPK. Karena keterbatasan kita belajar secara online, jadi Ustadz hanya menyampaikan poin-poinnya saja. Untuk memperdalam, silakan kalian pelajari sendiri. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan adakan ulangan harian. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.